Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Integrasi Nasional dan Konflik. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri. Nama saya Dino Aaron Buru, NPM 21140002, dan rekan saya Umi Farida, NPM 21140008. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Dalam pengertian politik, integrasi nasional adalah integrasi berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Dari segi antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan. Kedua, konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal melibatkan hubungan-hubungan orang dengan pemerintah yang hubungannya saling terintegrasi secara vertikal. Konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi. Dua, konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi. Bagaimana membangun identitas nasional yang sama meskipun kelompok-kelompok masyarakat, agama, suku, dan identitas berbeda-beda. Dan ketiga, syarat integrasi nasional adanya kesadaran massa. Kedua, kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Ketiga, adanya nilai dan norma yang berlaku. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi asimilasi adalah bentuk integrasi yang merupakan perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakat. Kedua, integrasi alkulturasi adalah perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. Ketiga, integrasi normatif adalah integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Keterpaduan perangkat merupakan keterpaduan yang terbukti merupakan hasil kesatuan individu dalam masyarakat. Kelima, integrasi idealis adalah integrasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan ikatan spiritual yang kuat tanpa adanya paksaan. Integrasi fungsional adalah integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat. Baik, setelah saya menjelaskan ini akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Umi Farida. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Umi Farida lanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Saudari Dino. Kemudian di sini ada namanya jenis-jenis integrasi nasional, di mana jenis-jenis integrasi nasional ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada namanya integrasi asimilasi, kedua ada namanya integrasi akulturasi, yang ketiga adanya integrasi normatif, di mana integrasi normatif ini didasarkan oleh norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Kemudian ada yang namanya keterpaduan perangkat, yaitu merupakan keterpaduan dan terbukti hasil kesatuan individu dalam masyarakat. Kemudian ada namanya integrasi idealis, di mana integrasi ini dilakukan untuk membuktikan dengan ikatan spiritual yang kuat tanpa adanya paksaan. Kemudian yang terakhir ada namanya integrasi fungsional, di mana integrasi ini berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat itu sendiri. Gitu. Kemudian lanjut. Ada namanya faktor pembentukan integrasi nasional, di mana faktor ini ada 6. Yang pertama ada namanya perasaan persatuan dan perjuangan. Yang kedua ada namanya menginginkan persatuan itu. Kemudian yang ketiga adanya cinta tanah air. Yang keempat adanya bentuk idealisme nasional. Yang kelima adanya budaya gotong royong. Yang keenam ada namanya memprediksi ancaman asing. Kemudian ada namanya faktor yang mempengaruhi integrasi nasional, di mana faktor ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya faktor pendorong integrasi, yang kedua ada namanya faktor penghambat integrasi nasional, dan yang terakhir ada namanya faktor pendukung integrasi nasional. Kemudian selanjutnya ada namanya problematika dan solusi dalam integrasi nasional, di mana problematika ini adalah masalah integrasi nasional di Indonesia yang sangat kompleks dan multidimensional. Diintegrasi bangsa ini dapat terjadi karena adanya konflik, karena ada namanya konflik vertikal dan horizontal sebagai akibat tuntunan demokrasi yang melampaui batas.
Konflik antaranya yaitu elit politik, yang kedua ada namanya lambatan pemulihan ekonomi, kemudian ada lemahnya penegakan hukum atau HAM, serta ada namanya kesiapan pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian solusinya apa? Solusinya yaitu untuk mewujudkan di integrasi nasional ini perlu adanya keadilan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tidak namanya membeda-bedakan, yaitu seperti ras, suku, agama, bahasa, dan lain-lain gitu. Kemudian ada namanya upaya pembangunan integrasi nasional. Di sini menurut Lidley, suatu integrasi nasional ini yang tangguh hanya dapat berkembang apabila yang pertama itu ada namanya sebagian besar anggota masyarakat bangsa ini sepakat tentang adanya batas-batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik di mana mereka menjadi warganya. Kemudian yang kedua ada namanya sebagian anggota masyarakat bangsa bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan dari proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah negara itu gitu. Kemudian ada yang namanya upaya yang dapat dilakukan untuk memperkukuh integrasi ini gitu kan. Yang pertama yaitu membangun dan menghidupkan komitmen di sini. Terus yang kedua, menciptakan kondisi dan membiasakan diri kita nih untuk membangun konsensus gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya membangun kelembagaan atau peranata. Itu berakar dari nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian ada namanya pentingnya memiliki kepemimpinan yang arif dan efektif dalam pembinaan integrasi nasional. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau presentasi yang mungkin belum semaksimal mungkin. Kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.